Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiah, mahasiswa Farmasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini aku ingin berbagi tentang sebuah buku yang sangat menginspirasi, yang berjudul Jangan Berburuk Sangka Kepada Allah, karya Suci Ermawati. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dan penulisnya adalah seorang perempuan muda yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Sekarang ia tinggal di Bekasi dan bekerja di bidang akuntansi. Walaupun ini buku pertamanya, isinya dalam banget dan sangat menyentuh hati. Buku ini membahas bagaimana kita sering kali diuji dalam hidup dan kadang tanpa sadar kita berprasangka buruk kepada Allah, terutama saat keadaan tidak sesuai dengan harapan. Penulis ini mengajak kita untuk selalu berprasangka baik atau husnuzon billah, supaya hati kita tetap tenang dan ikhlas menghadapi ujian hidup. Salah satu hal yang aku suka dari buku ini adalah penjelasan tentang pentingnya husnuzon billah yang sebenarnya sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Dan ada pula hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, yaitu sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan itu untuknya. Jika ia berprasangka buruk, maka keburukan itu akan menimpanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis ini, kita bisa lihat betapa pentingnya menjaga prasangka baik kepada Allah. Tapi kadang kita sebagai manusia sering mengalami prasangka buruk yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri. Misalnya, ada orang yang merasa sudah kehilangan kasih sayang Allah karena terus-menerus mengalami kesulitan. Padahal itu adalah ujian agar dia semakin dekat dengan Allah. Ada juga yang merasa Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya, sehingga dia menjadi putus asa dan kehilangan semangat berdoa. Contohnya, saat kita sudah berusaha tapi belum juga mendapatkan pekerjaan, lalu kita mulai berpikir, apakah Allah tidak peduli sama aku? Padahal mungkin saja Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Contoh lain, ada orang yang mengingkari ketetapan Allah karena merasa tidak adil, seperti menolak kenyataan bahwa dia harus menghadapi sakit atau kehilangan orang yang dia cintai. Ini seringkali terjadi ketika kita belum bisa menerima qadar Allah dengan lapang dada. Ada juga yang merasa Allah akan mengecewakan dirinya kembali sehingga malas memohon pertolongan dan menyerah begitu saja. Padahal Allah selalu mendengar doa hambanya dan siap membantu siapa saja yang berserah diri dengan sungguh-sungguh. Satu lagi contoh yang sering kali terjadi adalah orang yang melakukan dosa lalu berharap diselamatkan oleh orang lain, seperti wali atau tokoh tertentu, tanpa benar-benar bertobat dan memperbaiki diri. Ini juga termasuk prasangka buruk kepada Allah karena menganggap Allah tidak adil atau tidak mengampuni dosa. Nah, bagaimana solusinya supaya kita tidak terjebak dalam prasangka buruk seperti itu? Yang pertama itu, kita harus selalu mengingat bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak akan membiarkan hambanya sengsara tanpa sebab dan tanpa hikmah. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaiknya. Yang kedua, yaitu kita harus rajin berdoa dan berusaha. Jangan sampai karena merasa putus asa, kita malah berhenti berdoa atau berusaha. Ingat hadis Nabi yang mengatakan, doa adalah senjata orang-orang mukmin. Jadi teruslah berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu kita harus belajar menerima qadar Allah dengan lapang dada. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Allah tahu apa yang terbaik meskipun kita belum mengerti sekarang. Yang keempat itu kita harus introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak zikir, sholat, dan amal baik supaya hati kita semakin dekat dengannya dan semakin kuat menghadapi ujian. Yang kelima, yaitu jangan mudah terpengaruh oleh pikiran negatif atau komentar orang lain yang bisa menambah keraguan kita kepada Allah. Fokuslah pada kebaikan dan hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Aku sendiri pernah mengalami masa-masa sulit.
Misalnya saat gagal dalam ujian atau kehilangan kesempatan yang sudah aku impi-impikan. Awalnya aku sempat merasa kecewa dan bertanya-tanya, kenapa Allah seperti tidak peduli ya? Gitu. Tapi setelah belajar dari buku ini dan memperdalam pemahaman tentang husnuzon billah, aku mulai berusaha untuk bersabar, berprasangka baik, dan terus berusaha. Alhamdulillah sekarang aku merasa lebih tenang dan percaya bahwa Allah selalu punya rencana yang terbaik. Kalau aku lihat, buku ini punya banyak kelebihan. Bahasa yang dipakai sederhana dan terasa kayak ngobrol langsung saja, jadi enak sekali dibaca. Banyak juga kisah dan contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bikin kita ngerasa gak sendiri waktu menghadapi masalah. Pesan spiritualnya juga kuat dan menenangkan. Apalagi buat yang lagi ada masalah berat. Tapi ya ada juga beberapa bagian yang agak berulang, terutama soal pentingnya sabar dan syukur. Mungkin akan lebih menarik kalau penulis nambahin tips praktis atau doa-doa khusus yang bisa kita amalkan saat ujian. Menurut aku, buku ini sangat relevan sama kondisi sekarang. Di tengah banyaknya tekanan hidup, rasa cemas, dan ketidakpastian. Pesan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah itu sangat penting supaya kita gak gampang putus asa. Aku sendiri setelah baca buku ini jadi lebih tenang dan optimis. Aku belajar bahwa setiap ujian itu sebenarnya bentuk cinta Allah dan kita harus percaya kalau di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Selain itu, aku juga jadi lebih sadar untuk selalu bersyukur dan memperbaiki diri, baik hubungan dengan Allah maupun dengan orang lain. Buku ini mengingatkan aku untuk berprasangka baik. Itu kunci supaya hati kita tetap bahagia dan pikiran kita tetap jernih. Sebagai mahasiswa, aku merasa pelajaran ini sangat penting karena hidup gak selalu mulus dan kita harus siap mental menghadapi segala tantangan dengan sikap positif. Kalau kita mau mengamalkan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti memberi semangat kepada orang yang mau berbuat baik, bersabar saat uji, memeriksa kebenaran berita yang kita dengar, percaya pada kemampuan diri sendiri, bersikap ramah kepada teman, dan tentu saja selalu bersyukur kepada Allah. Aku yakin kalau kita terus berusaha berprasangka baik kepada Allah, hidup kita bakal lebih bermakna dan penuh keberkahan. Karena Allah berjanji dalam hadis qudsi bahwa Dia akan mendekati hambanya yang mendekat kepadanya. Bahkan kalau kita mendekat sedikit, Allah akan mendekat lebih banyak lagi. So sweet kan? Jadi itu tadi sharing aku tentang buku Jangan Berburuk Sangka Kepada Allah dan pentingnya husnuzon dalam hidup kita. Semoga yang aku sampaikan bisa menginspirasi kalian semua untuk selalu berprasangka baik dan tetap semangat untuk menjalani hidup, apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.